Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Misal Zevanya, Devanka Faredi Bungkusuma, dan Catur Gusti Ananda. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan dalam pelaksanaan kampanye dibagi menjadi 4. Yang pertama, realisasi unsur-unsur kampanye. Yang kedua, menguji coba rancangan kampanye. Yang ketiga, pemantauan pelaksanaan. Dan yang keempat, membuat laporan kemajuan atau progress report. Realisasi unsur-unsur kampanye. Perekrutan dan pelatihan personel kampanye. Kegiatan kampanye adalah kinerja tim. Dengan demikian, melibatkan banyak personel di dalamnya. Penentuan siapa saja yang akan menjadi personel kampanye atau campaign organizer adalah langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Orang-orang yang akan menjadi personel kampanye diseleksi dengan teliti dengan memperhatikan aspek-aspek seperti aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerja sama, serta pengalaman. Mengkonstruksi pesan. Pada prinsipnya, desain pesan kampanye harus sejalan dengan karakteristik khalayak sasaran, saluran yang digunakan, dan efek kampanye yang diharapkan. Pesan kampanye memiliki berbagai dimensi yang meliputi pesan verbal, non-verbal, dan visual. Namun, apapun dimensinya, secara umum, konstruksi pesan kampanye harus didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan, kedekatan dengan situasi khalayak, kejelasan, keringkasan, kebaruan, konsistensi, kesopanan, dan kesesuaian dengan objek kampanye. Menyeleksi penyampaian pesan kampanye. Pelaksanaan kampanye juga menghendaki pelaksana kampanye berhadapan dengan pemilihan individu yang secara spesifik bertindak sebagai pelaku yang menyampaikan pesan kampanye. Keputusan untuk menentukan siapa pelaku atau penyampai pesan kampanye ini menjadi sangat penting karena merekalah aktor yang akan berhadapan langsung dengan publik. Menyeleksi saluran kampanye. Menyeleksi media mana yang akan digunakan sebagai saluran kampanye harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Beberapa faktor pokok yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kampanye diantaranya jangkauan media, tipe dan ukuran besarnya khalayak, biaya, waktu dan tujuan, serta objek kampanye. Di samping itu, faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah karakteristik khalayak, baik secara demografis, psikografis, maupun geografis. Pola penggunaan media khalayak atau media habit juga harus diperhitungkan untuk memastikan media apa yang biasanya digunakan oleh khalayak. Saya Devanka akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu uji coba rencana kampanye. Uji coba terhadap suatu rancangan dilakukan untuk menyusun strategi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lewat uji coba rencana kampanye, kita akan memperoleh gambaran tentang respons awal sebagian khalayak sasaran terhadap pesan-pesan kampanye. Respon ini pada gilirannya akan digunakan sebagai pembanding ketika melakukan evaluasi proses dan akhir kampanye. Selanjutnya adalah tindakan dan pemantauan kampanye. Sebagai sebuah kegiatan yang terprogram dan direncanakan dengan baik, maka segala tindakan dalam kampanye harus dipantau agar tidak keluar dari arah yang ditetapkan. Untuk itu harus dipahami bahwa tindakan kampanye bukanlah tindakan yang kaku dan parsial, tetapi bersifat adaptif, antisipatif, integratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat yang telah disebutkan. Yang pertama adalah adaptif. Tindakan kampanye bersifat adaptif, artinya ia terbuka terhadap masukan-masukan baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Yang kedua adalah sifat antisipatif. Tindakan kampanye bersifat antisipatif, artinya kegiatan kampanye harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan muncul di lapangan saat kampanye dilakukan. Yang ketiga, orientasi pemecahan masalah. Tindakan kampanye bersifat problem solving oriented, artinya segala bentuk tindakan dalam proses kampanye diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Selanjutnya adalah integratif dan koordinatif. Kegiatan kampanye bukanlah tindakan one-man show, melainkan kegiatan yang didasarkan pada kerja tim. Keberhasilan kampanye ditentukan oleh bagaimana pelaksana kampanye bertindak secara integratif dan koordinatif. Koordinasi ini tidak hanya dilakukan dengan sesama pelaksana kampanye, melainkan juga dengan berbagai pihak terkait yang akan turut mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan kampanye. Yang terakhir dari materi pelaksanaan kampanye adalah laporan kemajuan. Unsur terakhir dari proses pelaksanaan kampanye adalah penjadwalan laporan kemajuan atau progress report. Laporan kemajuan merupakan dokumen yang sangat penting bukan hanya bagi manajer, tapi juga bagi pelaksana kampanye secara keseluruhan. Dalam laporan kemajuan, umumnya dimuat berbagai data dan fakta tentang berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kampanye. Sekian materi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.